Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Demikianlah sabda Tuhan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga pondasi-pondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tema renungan saat ini adalah bermusiklah bagi Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hampir semua orang di dunia ini menyukai musik. Entah itu bermain musik, bernyanyi, atau hanya sekedar mendengarkan saja. Berdasarkan penelitian, ada banyak pengaruh dari musik. Beberapa di antaranya, musik diyakini bisa bermanfaat, menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh, dan meningkatkan inteligensi. Musik bisa juga menjadi sarana relaksasi yang dapat mengubah suasana hati dan kondisi emosi. Ternyata Alkitab juga menyimpan beberapa kisah yang menarik berhubungan dengan musik. Yang pertama, runtuhnya tembok Jeriko. Kisah runtuhnya tembok Jeriko ini menjadi salah satu kisah yang menakjubkan, karena bukan suara bom atau rudal yang mengiring keruntuhannya, melainkan bunyi sangkakala dan sorak-sorai bangsa Israel yang nyaring, sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Yang kedua adalah Gideon dan 300 prajurit yang memperoleh kemenangan atas musuh yang tak terhitung banyaknya. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 menceritakan bahwa dengan memecahkan buyung, membawa obor di tangan kiri, dan meniup sangkakala yang ada di tangan kanan sambil menyerukan nama Tuhan, Gideon dan pasukannya mengacau balaukan musuh. Dan Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan ke yang lain di dalam perkemahan musuh pada saat itu. Yang ketiga, yaitu kemenangan Yosafat dan seluruh Yehuda atas banyaknya musuh. Dalam 2 Tawarik pasal 20 menceritakan bahwa ada suatu laskar yang besar ingin menyerang Yosafat, hingga membuat Yosafat menjadi takut, karena secara jumlah sudah tentu akan kalah. Tetapi akhirnya Yosafat berdoa dan mengkhususkan beberapa orang untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang nyaring. Tuhan pun akhirnya memberi kemenangan kepada mereka. Keempat, yaitu Paulus dan Silas
yang dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, akhirnya mendatangkan gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara tempat mereka ditahan menjadi goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari rangkaian cerita yang luar biasa tersebut, ada satu benang merah yang dapat kita lihat, yaitu baik pujian dan tiupan sangkakala, semua ditujukan kepada Tuhan. Musik tidak hanya musik jika Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Ada kekuatan, kemenangan, ketenangan, bahkan keselamatan bila Tuhan bertakhta atas musik. Oleh karenanya, bermusiklah bagi Tuhan dengan sepenuh hati, baik dengan memainkan alat-alat musik maupun dengan bernyanyi. Maka dengan demikian kita akan melihat kemenangan besar terjadi, baik di dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari kita bangun karakter untuk senang memuji Tuhan, karena dalam pujian ada kuasa Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan benar, sehingga melalui pujian dan penyembahan kami banyak orang diberkati dan nama-Mu dimuliakan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa di dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar bangsa kami tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan juga untuk permasalahan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup atau yang mengalami musibah. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong, hadir untuk memberkati, sehingga saudara-saudara kami bisa merasakan kehadiran dan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Saat ini kami ingin serahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai apapun yang menjadi karya kami hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa dan permohonan kami kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.